Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu kesempatan untuk belajar bersama tentang ilmunya Allah yang tersebar di seluruh kolong jagat raya ini. Sholawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini sudah pasti harus mengetahui peta tentang kehidupannya, tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan selama hidup di bumi ini. Dengan demikian bisa dipastikan dia akan bisa memenuhi kehidupannya dengan efektif dan efisien, dan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan banyaknya ujian yang muncul di kehidupan mereka. Pun demikian juga dengan manusia. Manusia pun harus jauh lebih siap ketimbang makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini. Manusia harus lebih siap untuk menghadapi segala macam rintangan kehidupan, karena manusia diberikan oleh Allah fasilitas yang berbeda dengan makhluk lain. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi penciptaan yang paling sempurna, seperti disampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk dan penciptaan. Apapun bentuk yang kita dapatkan, apapun fisik yang kita terima, itulah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin saat ini diberikan anugerah kesempurnaan jasad, itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi teman-teman yang mungkin saat ini diberikan 1-2 kekurangan anggota badan kita, syukurlah, karena itulah yang terbaik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijamin kemuliaannya. Artinya apa? Manusia lebih mulia dibanding dengan makhluk yang lain. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Bahwa aku ciptakan manusia Bani Adam dengan kemuliaan. Kemudian aku letakkan mereka di bumi, di laut. Kemudian aku berikan rezeki dari pintu-pintu yang baik. Dan aku ciptakan mereka dengan kelebihan dibanding dengan makhluknya. Artinya Allah menciptakan kita dengan kemuliaan, dan ini sudah disampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Keistimewaan yang ketiga diberikan kepada manusia adalah manusia diciptakan dengan unsur nafsu dan takwa, di mana dengan unsur kedua ini, dua unsur ini manusia bisa berpikir dengan baik, kemudian dia punya hasrat untuk berkembang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun. Bahwa Allah menciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan manusia min salsalin min hama'im masnun, dari tanah kemudian dibentuk. Bashar di sini artinya manusia dengan segala macam bentuk nafsu. Maka tidak mungkin manusia diciptakan ke dunia tanpa diberikan nafsu, dia tidak akan mungkin bisa mengelola bumi ini dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bahwa manusia diciptakan dengan kecerdasan. Tidak seperti makhluk yang lain. Tapi Allah menciptakan anugerah luar biasa kepada manusia, bahwa manusia diciptakan dengan kecerdasan. Wa 'allamal adama asma'a wa kullaha summa aradahum 'alal malaikati wa qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama benda yang ada di muka bumi ini, agar kelak kemudian dia bisa menjadi berpengetahuan dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang. Empat inilah keajaiban atau kelebihan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, agar manusia bisa bersyukur dengan penciptaan ini. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dengan bersyukur inilah akhirnya manusia akan bisa menikmati, mendapatkan nikmat yang bertambah dari waktu ke waktu. Tapi sebaliknya apabila kita tidak bersyukur, maka nikmat Allah akan dicabut digantikan dengan azab yang sangat pedih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini kalau kita sudah diciptakan oleh Allah dengan 4 keistimewaan, penciptaan yang terbaik, kemudian kemuliaan, diberikan nafsu dan takwa sekaligus, kemudian diberikan kecerdasan, maka pasti ada satu maksud tertentu yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan. Pasti Allah memberikan sebuah misi besar untuk diberikan kepada manusia, dan misi ini tidak akan bisa ditanggung dikerjakan oleh makhluk lain sekalipun itu malaikat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misi ini adalah misi yang mulia, misi besar yang memerlukan iman yang akbar, misi berat yang memerlukan kunci kehidupan kita kelak di akhirat, dan misi mulia, misi yang harus diimani dengan takwa kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah tugas sesungguhnya, bahwa manusia diciptakan ke dunia ini diutus sebagai khalifah. Khalifah di sini mempunyai tugas yang teramat sangat banyak. Secara garis besar bahwa khalifah mempunyai tugas memimpin, mengatur, menata seluruh permukaan bumi, seluruh proses kehidupan yang ada di bumi untuk digunakan kemaslahatan seluruh umat manusia. Walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Itulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita kemudian bisa berjalan dengan baik di muka bumi ini dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meski kita sudah ada di dunia ini, kehidupan kita pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ujian Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan dengan berbagai macam bentuk ujian yang sudah disiapkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu sendiri. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia dari lahir sampai kita nanti meninggal dunia, semuanya sudah dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita diminta pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh tugas amanah misi kita di dunia ini sebagai khalifah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi di sebuah hari, namanya hari yang disebut dengan Yaumul Hisab. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Suatu hari di mana seluruh roh dan para malaikat berbaris berjajar di padang pasir yang teramat sangat luas dengan matahari yang sejengkal di atasnya, dengan tidak ada batasan sama sekali. Di situ kita akan berdiri berjuta-juta tahun, dan di situ kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kelakuan kita selama hidup di muka. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qaribah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari itu pasti datang. Dzalikal yaumul haqqu. Seluruh hari itu pasti akan terjadi. Kalau manusia sudah tahu seperti ini, faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Bahwa manusia kalau tahu sudah begini, manusia baru akan tahu. Kalau tahu begini, aku akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rangkaian kehidupan kita. Penugasan kita ke dunia ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan skenario yang begitu luar biasa. Dari keistimewaan yang diberikan kepada kita, ujian yang disiapkan untuk kita, bahkan yaumul hisab yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pikirkan benar-benar bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Mudah-mudahan materi kecil ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita agar kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap-siap menata diri agar kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah.
Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.